Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ayah bunda dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu ayah bunda yang dirahmati Allah, perjalanan begitu terasa singkat, detik, menit, hari, minggu, bulan, dan tahun mengantarkan kita hari ini sudah pada Ramadan yang ke-19 1446 Hijriah. Maka ya bunda yang dirahmati Allah, kalaulah kita umpamakan Ramadan ini sebagai universitas, maka nama universitasnya adalah Ramadan. Nama studi pelajarannya adalah puasa. Maka dalam suatu universitas itu, dalam satu semester itu mengadakan pertemuan 16 kali. Maka Ramadan ini punya pertemuan selama 30 hari. Maka selama 30 hari tujuan daripada pembelajaran itu adalah akan memberikan kita pribadi yang paling hebat. Di antaranya tujuan puasa itu adalah menjadi pribadi la'allakum tattaqun. Orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Di antara ciri orang yang betul-betul Allah izinkan hatinya itu mendapatkan ketakwaan kepada Allah, dia adalah pribadi yang pandai menahan hawa nafsunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an ji'tu bih. Tidaklah sempurna keimanan seseorang hamba hatta yakuna, sehingganya dia mempunyai hawa nafsu, hawa'u tab'an ji'tu bih, tidak mengarahkan, tidak mengindahkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Dia punya hawa nafsu, tapi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dia tidak mau mengerjakan. Maka ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Ramadan ini mendidik hawa nafsu kita itu untuk bisa dikendalikan. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan yang dikarang oleh Abu Lais As-Samarkandi. Apa kata Allah di saat hawa nafsu ini diciptakan oleh Allah? Hai hawa nafsu, man ana wa man anta. Karena memang hawa nafsu ini tipikalnya adalah orang yang pembangkang. Apa jawabannya? Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Dijawab oleh hawa nafsu, dengan sombongnya dia mengatakan aku adalah aku, engkau adalah engkau. Maka Allah hukum hawa nafsu. Apa yang dihukumnya? Diletakkan oleh Allah di tempat yang paling panas. Untuk kedua kalinya Allah bertanya, hai hawa nafsu, man ana wa man anta, siapa engkau dan siapa kamu? Maka hawa nafsu juga menjawab, ana wa ana, anta wa anta. Maka Allah hukum daripada hawa nafsu untuk kedua kalinya diletakkan di tempat yang paling dingin. Lalu apa yang terjadi? Untuk yang ketiga kalinya hawa nafsu ditanya, man ana wa man anta. Jawaban yang sama, maka Allah hukum hawa nafsu untuk yang ketiga kalinya. Apa yang Allah berikan kepada hawa nafsu? Allah tidak berikan makan, Allah tidak berikan minum. Ketika hawa nafsu tidak diberikan makan dan minum, disinilah ternyata hawa nafsu itu tunduk, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ya bunda yang dirahmati Allah, di saat hawa nafsu tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, itulah yang disebut dengan puasa yang kita laksanakan saat ini. Sesungguhnya sudah 19 hari kita puasa saat ini. Sudahkah hawa nafsu kita ini sudah bisa kita kendalikan, atau sudah bisa kita atur dalam diri kita, atau malah sebaliknya? Maka ketika kita mampu mengendalikan kepada hawa nafsu kita, maka apa kata Nabi di dalam hadisnya, huffatul jannah minal bakari wa huffatun nar bin syahawat. Sesungguhnya surga itu dihiasi oleh dengan amalan-amalan yang tidak dicintai oleh hawa nafsu, dan neraka itu dihiasi dengan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh hawa nafsu. Pergi ke masjid, itu hawa nafsu tak suka. Mengaji, hawa nafsu tak suka. Berbagi, hawa nafsu tak suka. Tapi ketika